Berdoa di dalam hati menurut iman dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Agung. Baik, yang hadir sudah 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ujian tengah semester kita kembali untuk menjalani perkuliahan dan insya Allah saudara akan tetap semangat ya, sehat, diberikan kesempatan untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi jalan kehidupan dan dimudahkan berbagai urusan sehingga masa depan kita lebih baik dengan ilmu yang dimiliki. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan minggu ke-8, insya Allah kita akan berdiskusi, membahas masih sekitar bagaimana dalam meningkatkan kinerja sebagai karyawan dalam organisasi. Kita tahu bahwa manusia yang tidak bekerja, manusia yang tidak bisa bekerja, manusia yang tidak suka bekerja adalah manusia yang tidak memiliki nilai. Karena salah satu indikator yang memungkinkan manusia itu bisa memiliki harga diri adalah orang yang mau dan mampu bekerja. Makanya dalam organisasi, pimpinan selalu mengarahkan agar setiap bawahannya bisa menjalankan tugas, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Orang yang bisa mencapai standar tentunya akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam organisasi. Orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, artinya mampu bekerja di atas standar, organisasi akan memberikan reward atau penghargaan didasarkan atas ikhtiar yang melebihi target, yang mengarah kepada pemeliharaan, ya, supaya orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk bekerja ekstra, mereka akan diberikan penghargaan. Apakah insentif atau nanti bonus di akhir tahun. Jadi pimpinan yang akan membangkitkan semangat, yaitu pimpinan yang bisa membedakan secara peka dengan ukuran-ukuran yang jelas, siapa karyawan yang bisa mencapai standar, siapa karyawan yang bisa melebihi standar, dan siapa karyawan yang belum mencapai standar. Dan itu bisa terdeteksi kalau melakukan penilaian kinerja, baik secara informal dari penglihatan seorang pemimpin maupun secara formal, diagendakan, diselenggarakan, dan hasilnya dapat dijadikan umpan balik, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk kebijakan seorang pemimpin di dalam memberikan penghargaan, reward dan punishment, ya. Jadi reward itu akan diberikan kepada mereka yang berhasil mencapai standar dan tentunya akan dilebihkan kepada orang yang
menghasilkan sesuatu yang melebihi standar, dan punishment itu akan diberikan kepada karyawan yang belum mencapai standar. Mulai dari peringatan untuk diberitahukan sampai kepada sanksi yang memungkinkan mereka akan perhatian terhadap prestasi yang dia hasilkan. Dan organisasi tentunya akan memberikan prioritas kepada mereka yang bisa mencapai dan melebihi standar. Jadi karyawan-karyawan ini pantas untuk dipelihara dan diperhatikan kesejahteraan. Ingat, kita juga sebagai pribadi, ya, individu, mulai untuk berorientasi kepada kinerja. Dari mulai lingkup terkecil aja dulu. Dari lingkup rumah tangga orang tua kita, ya. Kita sudah menunjukkan kinerja sebagai anak, apa sumbangsih yang bisa diberikan untuk terselenggaranya sebuah organisasi rumah tangga. Kita bagian dari rumah tangga. Pimpinan kita adalah orang tua kita, ya. Ayah kita, ibu kita. Kita, adik kita, atau anggota rumah tangga yang lainnya harus menunjukkan kinerja yang terbaik. Kalau kita mandi, ya jangan hanya membersihkan badan sendiri. Yakinkan di kamar mandi itu kan ada sikat yang menggantung atau tersender di samping ujung. Biasanya di drainase pembuangan air itu ada serpihan-serpihan rambut. Dan serpihan rambut itu tidak bisa dibiarkan. Bahkan mungkin ada sedikit sampah, ya. Apakah itu bekas sobekan sabun mandi atau sobekan sampo dan berbagai kotoran lain yang setiap saat harus terkontrol dan dibersihkan. Tidak usah khusus sambil kita mandi, ya sambil kita bersihkan kan dengan sikat itu. Kalau perlu pakai sabun, ya. Nanti kalau untuk dindingnya, ya sebulan sekali mah harus dibersihkan. Kalau ibu kita misalnya senang tanaman di depan rumah, ya tanaman itu harus diurus. Karena kalau tanaman tidak diurus, pasti dia lambat, tapi pasti akan tidak segar lagi. Daun-daun yang mulai menua, sehingga menguning, layu, itu nggak boleh dibiarkan menempel di batang tubuhnya, tapi harus dikelupas. Bunga-bunga yang sudah mulai rontok, itu juga harus digunting, biar tumbuh bunga baru. Tanah-tanah yang mulai mengeras harus digemburkan, dan pastinya harus disiram. Sekalian potnya yang sudah kusam, itu harus dibersihkan. Di bawah pot itu biasanya suka ada kotoran, ya, bahkan mungkin ada binatang-binatang kecil. Diangkat potnya, disemprot pakai air di bawahnya. Kalau perlu digosok pakai sikat atau sapu. Sehingga memungkinkan rumah ini akan indah, ya. Tidak ada kotoran, tidak ada bakteri, dan kebersihannya terjaga. Apapun yang bisa kita lakukan yang memberikan sumbangsih terhadap kenyamanan, tentunya dari kebersihan, ini kita lakukan. Karena habit, tradisi ini akan terbawa terus sampai usia dewasa. Bahkan kalau kita sudah berumah tangga, sudah menjadi orang tua, kita pun bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik ini kepada keturunan kita, ya. Baik, ini kaitannya dengan kinerja. Kinerja itu apa yang dilakukan oleh kita yang memberikan manfaat kepada lingkungan, ya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada lingkungannya. Bukan orang yang malas, bukan orang yang mengandalkan dan tergantung sama orang lain. Sekalipun itu orang tua kita, ya, kakak kita. Nah, coba menyegerakan, berikan pelayanan
tunjukkan bahwa kita memang orang yang sangat proaktif terhadap berbagai kemajuan yang akan mendukung bagi kelangsungan dari komunitas terkecil dulu. Itu di lingkup rumah tangga. Demikian juga nanti saudara kalau menjadi karyawan, jangan hitung-hitungan. Toh nanti pimpinan akan melihat siapa yang lebih baik di antara pegawai yang ada. Makanya organisasi suka melombakan begitu. Siapa karyawan terbaik bulan ini, maka akan dipampang tuh di depan, biasanya ada bor atau majalah pengumuman ini karyawan terbaik bulan ini. Dan tentunya tidak hanya dipampang, nanti akan diumumkan, kemudian diberikan penghargaan. Ini tidak lain adalah untuk memotivasi, membangkitkan semangat. Nah, agar suasananya mengarah kepada suasana akademik, saya akan memberikan contoh-contoh ya. Bisa hari ini, bisa minggu berikutnya, karena penilaian kinerja SDM ini, ya materinya sebetulnya hanya satu materi dalam manajemen SDM. Tapi harus dipecah sebelum UTS 7 kali pertemuan. Dan kita juga memiliki waktu 7 kali pertemuan lagi sebelum menjelang ujian akhir semester. Sedikit tapi berkesan. Materi ini menarik, bisa ditangkap, dan nanti diaplikasikan dalam kehidupan saat ini maupun nanti kalau saudara sudah bekerja ya. Diharapkan seperti itu. Jadi ilmu ini akan menuntun perilaku. Allah melalui Nabi Muhammad kan mewahyukan sesuatu. Dan Nabi Muhammad berkata, aku tidak suka kepada orang yang ngomongnya bagus, karena isi kepalanya memang menguasai, memahami, tetapi perilakunya bertolak belakang dari apa yang diucapkan. Nah, ciri orang munafik itu yang seperti itu. Kalau ke orang lain bisa menyuruh atau menggambarkan sesuatu yang ideal. Tapi dirinya sendiri ya tidak seperti apa yang diinstruksikan, seperti apa yang diucapkannya. Makanya kita saling mengingatkan ya, sebelum menyuruh orang lain, sebelum menasehati orang lain, yakinkan apa yang dinasehatkan itu sudah terrefleksi pada diri kita. Yuk kita bersih-bersih, yuk kita rajin membaca, yuk kita tunjukkan kinerja yang terbaik yang akan memberikan manfaat untuk lingkungan. Nah, sebelum kita berucap seperti itu, yakinkan kita memang sudah merefleksikan sosok orang yang seperti itu. Ini sebuah nasihat ya, nasihat untuk diri saya sendiri dan nasihat bagi orang-orang yang mendengarkan apa yang saya ucapkan. Kalau saya cari materi, saya ambil saja dari skripsi mahasiswa yang saya bimbing ya, yang relevan dengan topik bahasan yang tentunya akan kita diskusikan bersama. Saya ingin saudara ambil bagian dalam setiap kali perkuliahan ya, apakah itu bertanya atau memberikan pendapat. Kalau ada pertanyaan temannya, saudara boleh mencoba untuk menjawab. Tidak ada yang menyalahkan saudara. Yang jelas kita saling bersinergi ya untuk curah pendapat. Orang yang merasa merdeka dan berani ambil bagian dalam berpendapat itu adalah orang yang biasanya ingin maju. Kalau salah ya nggak apa-apa, yang benar itu asalnya dari salah. Tapi kita berkewajiban untuk saling melengkapi, sehingga memungkinkan topik pembicaraannya mengarah kepada ya, mendekati kesempurnaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi topik bahasan meningkatkan kinerja SDM. Ya. Tadi kinerja itu apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan. Di sini lingkungannya lingkungan organisasi.
tugas utama dari seorang pemimpin adalah tadi memberikan kesempatan kepada setiap bawahan untuk mampu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Karena seorang pemimpin tidak ada artinya kalau tidak dibantu oleh para bawahannya yang memiliki kinerja yang tinggi. Tugas seorang pemimpin adalah memutuskan, membangkitkan semangat, memberikan arahan, dan meyakinkan apa yang dilakukan oleh para bawahan ini mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Baik, topik yang akan saya angkat adalah stres kerja dan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ini studi kasusnya di kantor cabang BRI Setiabudi Bandung. Jadi hasil penelitian ini tentunya dibatasi pada ya perkuliahan, kan begitu, tidak disebarluaskan pada orang lain. Karena biasanya hasil penelitian itu berupa temuan yang menunjukkan ada sesuatu yang belum optimal. Kewajiban penelitian, si peneliti harus merekomendasikan bagaimana agar yang belum optimal ini bisa dioptimalkan, diperbaiki. Coba logikanya seperti apa? Ini stres kerja dapat meningkatkan kinerja. Kan orang stres itu, kalau stresnya terlalu tinggi, dia tidak memungkinkan untuk memiliki kinerja yang baik. Maka dari itu, stres yang seperti apa yang menunjukkan masalah? Yang jelas, stres itu harus dikelola dengan baik. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Jadi pada dasarnya stres itu diperlukan, tapi dalam kadar batas tertentu. Ya. Jadi stres yang terlalu tinggi, orang akan tidak bisa berpikir. Kan begitu. Pada saat beban kerjanya ditambah, stresnya akan semakin meningkat, yang memungkinkan kinerja akan menurun. Demikian juga stres yang terlalu rendah, tidak memberikan tantangan. Orang tidak dibiasakan untuk diberikan beban yang tinggi, begitu, yang tidak diberikan beban bahkan. Nah, saudara kalau tidak pernah ditugaskan oleh orang tua, jangan lupa tuh bahwa saudara nanti tidak menyadari bahwa diri kita punya potensi untuk bisa melakukan pekerjaan yang dapat memberikan manfaat. Makanya setiap orang tua ya diharuskan untuk memberikan tugas kepada anaknya. Kalau tugas untuk kuliah ya jelas itu ya, karena untuk masa depannya. Tapi di rumah keseharian, misalnya yang laki-laki ditugaskan untuk bertanggung jawab membersihkan kamar mandi. Anak perempuan ditugaskan untuk mengelola taman, bunga-bunga yang ada di pot di depan rumah. Nah, itu tugas yang harus diberikan oleh orang tua. Sehingga anak-anaknya tidak hanya berorientasi kepada kuliah saja untuk menunjang masa depannya. Kan kuliah ini untuk menuntut sampai mendapatkan ilmu. Ilmu ini tidak akan menghasilkan karya kalau memang kita tidak disadarkan untuk bagaimana mengaplikasikan ilmu. Salah satu ilmu yang mengarahkan kepada kita harus bersih, kan begitu. Kita harus bisa mengatur, mengurus, merawat. Itu ilmu itu. Walaupun mungkin ilmunya ini masih umum. Kalau ilmu manajemen ya ilmu mengatur, mengurus perusahaan. Dari mulai manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM. Tapi kalau kita di rumah, ya misalnya SDM mengharuskan kepada setiap anggota organisasi, taruhlah ini rumah itu organisasi, untuk sadar terhadap dirinya. Bagaimana dia bisa merubah perilaku dari perilaku yang senang bermalas-malasan menjadi perilaku yang proaktif untuk menyegerakan
apa yang bisa dia lakukan yang ada di hadapannya yang dirasakan belum tertib, belum beres, belum rapi. Dari kamar sendiri saja. Kalau kamar kita sudah tertata misalnya, bagaimana meletakkan buku, bagaimana meletakkan peralatan dari mulai komputer atau laptop, kemudian ballpoint, jangan berserakan, harus diatur, harus ditata. Sehingga nanti enak tuh dilihat mata menyimpan baju yang sudah tidak dipakai, tetapi mau dipakai lagi. Itu kan di hanger tuh. Di cup stok di belakang pintu. Itu tidak boleh terlalu banyak. Biasanya jaket disimpan karena digunakan berulang-ulang dan tidak dicuci setiap saat. Biasanya disimpan di cup stok. Gitu. Kalau yakinkan jaket ini harus dicuci, ya cuci. Kalau tidak punya pembantu, jangan mengandalkan ibu kita, kan ibu kita sudah terlalu banyak tugasnya. Coba sama kita. Maksudnya direndam dulu. Kalau bisa pakai deterjen, ya deterjen. Kemudian setelah sekian lama, ya kita kucek kan begitu. Jangan dimasukkan biasa untuk diputar di mesin cuci ya. Nah, mesin cuci ini memang memudahkan. Tapi nanti kalau main puter, ini coba aja kaos oblong atau kaos sangsang kalau biasa diputar di mesin cuci itu nanti jeber-jeber tuh. Artinya tangannya sudah tidak menentu. Tapi kalau kita kucek, kan kita kucek itu bisa pilih ya, mana yang harus mendapatkan kucekan yang lebih lama, mana yang tidak usah harus dikucek karena tidak terkena kotoran, gitu. Mana yang suka lebih dominan kena keringat. Itu kan kita feeling kita bisa berjalan. Kemudian dibersihkan untuk menghilangkan deterjennya, dan terakhir jangan lupa pakai pewangi ya, Molto. Nah, untuk mengeringkan silahkan begitu ya, supaya lebih cepat diputar tuh di alat pengering. Kalau tidak ya diperas untuk menghilangkan kadar air yang terlalu banyak. Baru dijemur. Yakin semua orang bisa itu. Tapi tidak semua orang melakukan itu karena mengandalkan pembantu. Yang lebih menyedihkan mengandalkan ibunya. Jadi menganggap ibunya ini pembantu tuh, secara kasarnya seperti itu. Mau sampai kapan kita merepotkan orang tua? Padahal umur saudara bukan lagi anak-anak. Umur saudara sudah dewasa. Kalau sudah menjadi sarjana, saudara harus siap untuk mandiri. Tidak mengandalkan lagi orang tua. Baju kotor tidak dilempar begitu saja ke sudut kamar. Tapi saudara kumpulkan sendiri, harus punya tempat sendiri. Dan saudara yakinkan, saudara bisa mencuci sendiri. Ini kaitannya dengan kinerja yang ada di rumah saudara. Nanti saudara kalau bekerja pasti diberikan tugas ya. Dan tugas itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dikontrol bagaimana saudara sanggup menyelesaikan. Apakah hasil pekerjaan saudara ini bisa terpakai oleh pimpinan atau ada beberapa yang harus diperbaiki. Dari waktu ke waktu memang harus terus ada penyempurnaan. Sehingga pada saatnya tertentu saudara akan dinilai ya, dinyatakan layak untuk diteruskan menjadi karyawan atau saudara harus diberhentikan karena ada masa percobaan dalam organisasi itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun tuh masa percobaan. Kalau di masa percobaan itu ternyata pekerjaan saudara tidak terpakai karena selalu di bawah standar, maka perusahaan akan memberhentikan tanpa adanya pesangon ya kalau masa percobaan. Nah, itulah kinerja ya, betapa pentingnya kinerja ini. Jadi kinerja merefleksikan harga diri yang melekat pada diri seseorang. Apakah dia sanggup menjalankan aktivitas dan bisa terpakai hasil pekerjaan kita ini oleh orang lain, utamanya pimpinan kita, yang selalu memantau, mendeteksi, dan menilai apakah pekerjaan
ini layak pakai atau harus di-reject. Baik, jadi judulnya meningkatkan kinerja SDM dalam organisasi. Kalau kita hadapkan kepada sebuah penelitian, ini judul penelitiannya stres kerja dan motivasi kerja dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Jadi kalau misalnya dalam diri seseorang itu ada stres, karena stres ini kondisi tidak stabil ya pada diri seseorang disebabkan oleh berbagai tekanan yang memungkinkan dia tidak bisa fokus, tidak bisa berkonsentrasi, dan tidak bisa menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan. Maka stres ini harus dipulihkan dulu. Karena stres itu pada dasarnya tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Kalau orang tidak dibuat stres, dia tidak menyadari bahwa dirinya punya kemampuan, kesanggupan untuk menjalankan pekerjaan. Pada dasarnya pekerjaan itu akan menjadikan seseorang menjadi stres. Tapi stresnya tadi dalam kadar mana? Kalau orang yang tidak terbiasa untuk diberikan beban pekerjaan, maka selamanya dia malas. Begitu. Tidak punya kesadaran untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Ada yang bocor ini ya. Kemudian variabel yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini sesuatu yang harus tetap ada dalam diri seseorang. Harus dipertahankan. Bahkan harus ditingkatkan begitu ya. Ada yang mengatakan motivasi ini adalah semangat. Tapi untuk memastikan bagaimana kita mendefinisikan motivasi, tentunya harus punya rujukan. Baik itu stres kerja maupun motivasi kerja, nanti kalau saudara membuat skripsi, harus memiliki rujukan ya dari pakar atau ahli, atau juga ada yang mengatakan expert di bidang SDM. Kenapa stres kerja menjadi fokus perhatian untuk diteliti? Demikian juga kenapa motivasi kerja itu harus diteliti. Yang kesemuanya akan dilihat bagaimana dampaknya terhadap kinerja karyawan. Jadi seorang intelektual ya harus bisa meneliti. Salah satu indikator seorang intelektual adalah kemampuan, kesanggupan untuk menghasilkan karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Jadi intelektual untuk level pertama adalah kesanggupan untuk menyelesaikan karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Untuk level berikutnya S2, karya ilmiahnya namanya tesis. Nah, strata 3 ini hendaknya intelektualnya lebih tinggi. Jadi analisisnya lebih tajam, begitu. Hasilnya juga nanti karyanya lebih banyak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi karya ilmiahnya disebutnya disertasi. Jadi saudara persiapkan, sekarang sudah semester 4 ya. Sebentar lagi semester 5, dan semester 6 itu harus kuliah praktek kerja. Barangkali dari sekarang juga sudah banyak dosen yang menugaskan saudara bagaimana membuat tulisan ya. Walaupun makalah tapi harus sudah mencerminkan karya ilmiah. Dari mulai bagaimana cara membuat sistematika urutan dari misalnya bab 1 seperti apa. Bab 2 bagaimana, bab 3 bagaimana. Itu sistematika. Runut, kronologisnya jelas begitu. Dan harus berisikan tentang materi-materi yang saling terkait satu dengan yang lain. Itu cara berpikir seorang intelektual ya, yang harus mampu membuat karya ilmiah dari mulai yang lingkupnya masih sederhana, yang disebut dengan makalah, kemudian nanti laporan hasil praktek kerja, itu harus sudah mulai lebih bagus lagi tuh karyanya. Dari mulai urutan sistematikanya, ini sudah ada buku pedoman yang menunjukkan bahwa itu sudah dianggap sebagai karya ilmiah tahap awal, tahap belajar. Nanti kalau sudah dalam bentuk skripsi, ini karya ilmiahnya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.
karena nanti akan disimpan di perpustakaan, akan menjadi rujukan bagi adik-adik kelasnya. Bagaimana cara membuat laporan kuliah praktek kerja, bagaimana cara membuat skripsi yang sudah disidangkan, begitu, sudah dipertanyakan keabsahannya, ya, baik dalam sistematika, kedalaman konsep, bagaimana dia memahami konsep, bagaimana bisa menyimpulkan, hasil kesimpulan itu bagaimana mampu merekomendasikan untuk menyempurnakan hasil temuan tadi yang berupa kelemahan untuk diperbaiki. Baik. Nah, seperti ini tampilan saudara kalau mau presentasi. Dulu ada variabel-variabel yang diteliti, misalnya pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Ini kayaknya lebih tepat karyawan, ya. Kalau di PT, apalagi misalnya swasta, ini tepatnya mah karyawan. Kalau pegawai itu untuk di Pemda, misalnya ASN. Nanti istilah-istilah ini juga tidak boleh disepelekan. Harus menjadi sebuah kesepakatan, utamanya antara dosen pembimbing dengan yang meneliti, ya, mahasiswa. Ini yang menelitinya adalah Ridwan Zaufik, dibimbing oleh saya, dan nanti akan merangkap sebagai penguji 1, dan otomatis yang akan memimpin jalannya sidang. Kemudian sebagai penelaah yaitu penguji 2 dan penguji 3. Ini dosen-dosen yang sudah senior, yang kepangkatannya tidak boleh kurang dari lektor, ya. Karena kepangkatan dosen itu ada asisten ahli, langsung ke lektor sekarang, dan lektor kepala. Paling tinggi itu guru besar. Nah, dosen juga kan ada yang sudah selesai S3-nya, ada yang masih dalam proses, ada juga yang sudah diajukan sebagai guru besar. Jadi idealnya dosen itu minimal lektor yang sudah dianggap memiliki kewenangan untuk mengajar. Kemudian dianjurkan untuk memiliki strata 3 atau setingkat doktor. Nah, ini yang diberikan ke legal formal, ya. Dan dianjurkan sudah memiliki sertifikat dosen yang ditunjukkan oleh tunjangan, ya. Tunjangan yang diterima setiap bulan. Itu tunjangannya langsung dari pemerintah. Jadi dosen selain nanti akan mendapatkan gaji dari institusi yang bersangkutan, juga ada tunjangan sertifikat dosen. Jadi gajinya double. Baik, kalau skripsi ini sudah selesai, nanti mahasiswa diwajibkan membuat abstrak, ya. Jadi abstrak itu gambaran menyeluruh dari sebuah isi karya ilmiah berupa skripsi. Karena skripsi ini diawali dari hasil observasi, bahkan dilakukan penelitian awal yang memang harus menunjukkan di sana ada masalah. Makanya dalam abstrak ini diawali dengan masalah, ya. Coba lihat narasi dari deskripsi yang dibuatnya ini. Penelitian ini berawal dari ditemukannya masalah pada kinerja karyawan yang belum mencapai standar yang optimal. Jadi kinerja sebagai fokus sentral. Masalahnya di sana. Kalau kinerja karyawannya belum optimal, mau bagaimana organisasi ini bisa bertahan, apalagi maju. Sehingga penelitian ini difokuskan kepada kinerja karyawannya sudah baik atau belum. Nah, ternyata belum optimal, belum mencapai standar yang diharapkan.
Kenapa kinerja organisasi ini belum optimal? Diduga penyebabnya adalah stres. Stres yang bermasalah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Stres yang terlalu tinggi, karyawan itu tidak bisa berpikir lagi. Karena himpitan tekanan terlalu berat antara harapan dengan kemampuan. Makanya stres ini harus di-manage, dikelola. Bagaimana seorang pemimpin tidak membebani pekerjaan yang terlalu berat sehingga memungkinkan seorang karyawan tidak sanggup untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kalau terdeteksi ada stres yang terlalu tinggi, penyebabnya apa? Apakah bebannya terlalu berat atau mungkin ada masalah lain di luar pekerjaan? Misalnya dengan pasangannya tidak harmonis, terancam perceraian, itu bisa stres tuh. Orang yang stres ya tidak bisa berpikir waras, tidak bisa berpikir jernih yang berdampak terhadap tidak bisanya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia. Atau stresnya terlalu rendah. Orang yang tidak pernah diberikan beban pekerjaan, itu biasanya pada saat dikasih beban sedikit aja dia udah stres tuh. Makanya kita jangan bahagia kalau orang tua kita membebaskan di rumah itu tidak diberikan pekerjaan. Kita harus sadar sendiri aja, proaktif saja. Makanya tadi saya mengatakan yang kecil-kecil aja. Kalau kita ke kamar mandi, kamar mandinya kotor begitu ya, bahkan ada sampahnya, ada rambut yang nempel di drainase, itu bersihkan tuh. Supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap kenyamanan, kontribusi terhadap eh, kesinambungan keluarga yang sehat, bersih, tentram, nyaman. Dalam Islam itu kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kalau dalam keluarga tidak disadarkan setiap anggota keluarganya untuk kebersihan, maka keluarga itu secara otomatis tidak nyaman. Lihat kamar kita aja dulu, kamar saudara ya. Kadang-kadang makan dibawa ke kamar, selesai makan piringnya tidak dikembalikan ke dapur, bahkan dicuci sendiri. Itu nanti kamarnya bisa menjadi sarang semut, sarang kecoa, karena semut kecoa itu senangnya mencari makanan sisa. Demikian juga baju-baju yang sudah harusnya dicuci, ditumpuk di sudut. Nah, coba mulai berubah ya saat ini. Karena perubahan itu harus dimulai pada saat kita ada yang menyadarkan. Ada yang memberitahu. Kalau tidak seperti itu, saudara tidak akan berubah tuh sampai jadi sarjana, bahkan sampai berkeluarga. Ada orang yang habitnya jorok kan begitu ya. Tidak tertib, tidak sadar akan kebersihan. Maka stres itu harus ada. Artinya kalau dia terbiasa untuk melaksanakan pekerjaan, pada saat dia sudah terbiasa, maka stresnya akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Dan kebiasaan-kebiasaan positif itu akan menjadi budaya bagi dirinya untuk terbiasa. Tiada hari tanpa berkarya, tiada hari tanpa bekerja. Baik, ya. Jadi stres itu konotasinya tidak boleh diarahkan kepada orang yang tertekan, gangguan mental, akhirnya gila. Tapi orang yang terbiasa untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih menantang, dan kata orang lain berat, nah dia akan terkelola sendiri stresnya. Akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Makanya di sini menjadi fokus penelitian. Penyebab kinerja yang tidak mencapai standar adalah stres yang tidak terkelola dengan baik. Demikian juga motivasi. Ya. Motivasi itu tensi kekuatan yang ada pada diri manusia untuk melakukan aktivitas. Jadi yang diduga penyebab kinerja yang tidak bisa mencapai standar yang tinggi itu adalah yang pertama stres, yang kedua motivasi kerja. Jadi kalau melihat judul ini, masalah utamanya adalah di kinerja. Ya. Jadi kenapa kinerja tidak mencapai standar yang diharapkan? Karena stresnya tidak terkelola dengan baik. Motivasinya masih rendah. Misalkan. Nah, penelitian ini dilakukan di kantor cabang ya.
BRI yang ada di Setiabudi. Penelitian tentunya harus menggunakan metode. Jadi dimasukkan juga tuh metode ke dalam abstrak. Di abstrak ini tidak boleh lebih dari 450 kata. Tidak boleh sampai 1 lembar. Ini biasanya kalau 1 spasi hanya setengah halaman ya. Kemudian metode penelitian digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Deskriptif itu untuk mengungkap kedalaman dan juga mengungkap keluasan. Tapi tetap simpel, padat. Untuk mengetahui variabel mandiri. Jadi apa itu stres? Bagaimana stres yang ada di BRI? Stres karyawan yang ada di BRI. Apa itu motivasi? Bagaimana motivasi kerja yang ada di BRI cabang Setiabudi? Itu deskriptif, tanpa mengaitkan satu dengan yang lain. Jadi stres kerja jangan dikaitkan dengan motivasi dan jangan dikaitkan juga dengan kinerja. Bagaimana kinerja karyawan yang ada di kantor cabang BRI Setiabudi. Itu deskriptif ya. Sehingga diketahui stres kerjanya ukurannya pada kisaran berapa sampai berapa. Ini masuk kategori apa kan begitu. Kalau masuk kategori yang tidak baik, terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah tujuan dari penelitian ini untuk merekomendasikan harus dibagaimanakan tuh stres kerja karyawan yang ada di kantor cabang BRI Setiabudi itu. Demikian juga motivasi. Masuknya pada kategori interval dari mana ke mana. Ini masuknya ke rendah, sedang, atau tinggi, kan begitu. Satu lagi, kinerja, ya sama juga. Kalau deskriptif, untuk mengetahui variabel mandiri. Bagaimana motivasi kerja, bagaimana kinerja, bagaimana stres kerja, kan begitu. Tanpa mengaitkan satu dengan yang lainnya. Itu deskriptif, ya. Nah, lain halnya dengan verifikatif. Kalau verifikatif, ya dikaitkan. Pastinya namanya juga verifikasi. Bagaimana stres kerja terhadap kinerja, bagaimana motivasi kerja terhadap kinerja, itu verifikatif. Bisa menggunakan regresi, korelasi, determinasi, atau uji hipotesis. Itu semuanya verifikatif. Ya. Karena karyawannya kurang dari 57, kurang dari 100, hanya berjumlah 57 pegawai, tidak termasuk pimpinan. Ya. Kalau pimpinan jangan dijadikan unit observasi, nggak usah dijadikan responden untuk mengisi kuesioner. Karena kita tahu bahwa pimpinan itu terhormat, pimpinan itu orang sibuk, begitu. Jangan direpotkanlah, cukup aja ke karyawannya. Kalau ke pimpinannya minta izin saja. Pak, mohon maaf, saya mahasiswa Unpas, boleh nggak penelitian di sini? Saya berharap Bapak membolehkannya. Nanti karyawannya saya mohonkan untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah saya buat. Atau mungkin pakai Google Form saja lah, biar kita tidak usah datang ke kantornya. Yang penting kita punya nomor WhatsApp-nya. Kirimkan aja Google Form, nanti itu bisa langsung diolah. Nah, cara membuat kuesionernya juga tidak boleh sembarangan. Kuesioner itu harus betul-betul merefleksikan dari setiap variabel yang kita teliti. Karena ada pepatah bilang, kalau datanya salah atau sampah, maka nanti hasilnya juga akan salah berupa sampah. Maka dari itu, cara membuat kuesioner ini harus benar. Tidak boleh asal-asalan. Karena setiap variabel memiliki dimensi dan indikator. Nah, indikator-indikator itu yang akan mengukur variabel. Nggak apa-apa, saudara diberikan wawasan tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah. Ya. Yang jelas abstrak ini harus berisikan keseluruhan dari awal kenapa dilakukan penelitian, karena ada masalah. Kemudian di mana? Di BRI. Kenapa di BRI? Ada masalah, tunjukkan masalahnya. Ada berapa jumlah karyawannya untuk diobservasi? Ada 57. Karena jumlahnya hanya 57, semua karyawan dijadikan unit observasi. Harus mengisi kuesioner, dan kita akan cari karyawan mana yang bisa diwawancarai. Yang memungkinkan mereka bisa memberikan informasi yang kita butuhkan untuk penguat dari apa yang kita deskripsikan dari hasil tabulasi jawaban responden.
untuk dikonfirmasi dengan hasil wawancara misalnya ya. Kalau memungkinkan lebih bagus lagi kita wawancaranya dengan pimpinannya, karena pimpinan yang tahu kualitas kinerja bawahannya. Gitu ya. Berdasarkan hasil analisis pengaruh stres kerja dan motivasi kerja, baik itu secara simultan maupun parsial. Secara simultan itu 74%. Ternyata pengaruh stres kerja dan motivasi ini 74% terhadap peningkatan kinerja. Nah, sisanya variabel lain tuh hanya 14,2%. Kenapa kok dua variabel sampai menyentuh angka di atas 70, bahkan 74,4? Karena yang kita teliti hanya dua variabel itu, dua variabel independen yang diperkirakan sangat dominan mempengaruhi kinerja karyawan yang ada di BRI cabang Setiabudi. Baik, penelitian ini tidak ujuk-ujuk ya, harus ada introduction, latar belakang. Di sini latar belakangnya saya buat 4 poin aja nih dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah lulus. Jadi di sini dinarasikan bahwa di Indonesia itu perbankan begitu banyak ya, ratusan. Bank milik swasta, baik itu milik swasta maupun milik pemerintah. Salah satu bank milik pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia. Untuk wilayah Jawa Barat, Bandung, dan sekitarnya, jumlah kantor cabang BNI sebanyak 30 kantor cabang. Salah satu di antaranya yang akan menjadi fokus untuk diteliti yaitu kantor cabang BRI di Setiabudi, Bandung. Kita ketahui bahwa bank ini bergerak di bidang jasa dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap karyawan. Jadi jasa pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana, ya, baik itu yang ingin menyimpan maupun yang ingin memanfaatkan dari dana yang terhimpun dari masyarakat itu kan disalurkan lagi. Jadi bank sebetulnya mendapatkan keuntungannya dari spread ya, antara jasa simpanan dengan jasa yang dipinjamkan ke masyarakat. Biasanya jasa yang diberikan untuk mereka yang mau deposito atau menabung itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan jasa yang akan dibebankan kepada mereka yang mau meminjam. Nah, selisih antara jasa pinjaman dengan jasa yang menyimpan, itulah keuntungan dari bank. Jadi kecil sekali ya. Mungkin hanya berapa persen selisihnya. Kalau kita menyimpan di bank dalam bentuk tabungan, ya mungkin hanya 0, berapa persen per bulan itu. 0,9% misalnya. Tapi kalau dalam 2 triliun kan gede juga. Wallahu alam nih. Karena ada sedikit pertentangan ya. Kalau riba itu haram kan ya. Tapi ada yang mengatakan kalau memang ini tidak mencekik seperti rentenir dan relatif kecil, kemudian dana yang terhimpunnya pun disalurkan lagi ke masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dalam rangka menggairahkan sektor real misalnya, agar orang-orang tertarik dan tergerak untuk berwirausaha, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Tapi ada juga yang tidak bisa, itu tetap haram. Melainkan tadi transaksi ini harus dirubah. Caranya ya kembali kepada syariat Islam. Jadi ada mudarobah, ada musalakah. Jadi mudarobah, musalakah ini ya, diberikan kepada perorangan atau kepada lembaga. Misalnya begini, orang yang mau meminjam untuk misalnya membeli rumah dengan cara dicicil. Jadi kalau
sesuai dengan syariat, rumah itu dibeli dulu sama bank. Begitu. Karena dicicil dalam kurun waktu 10 tahun, maka rumah itu harganya di markup, ditingkatkan. Ya otomatis kan bank juga harus punya keuntungan dan diselaraskan dengan tingkat inflasi. Taruhlah harga rumahnya 250 juta. Nah, setelah dibeli 250 juta itu oleh bank dengan cash, maka rumah ini akan dijual seharga 350 juta. Tapi caranya dicicil, kan begitu. Sehingga cicilan itu terbebas dari riba. Dengan catatan rumah ini dijualnya seharga 350 juta. Akan dicicil berapa tahun? Dibagi 12 misalnya setiap tahunnya. Ya cicil aja sejumlah 350 juta. Dan itu sudah diperhitungkan dengan net present value atau tingkat laju inflasi. Hanya dalam akadnya saja perbedaan. Ya, sebetulnya kalau kita mau merujuk kepada syariat Islam, ini terhindar dari dosa ya. Jadi masalahnya bukan besar atau kecil, tapi dari niatnya, ikrarnya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan saudara juga nanti membeli rumah dengan cara tadi syariat Islam ya. Baik, narasi keempat memberikan informasi kepada nasabah yang berkaitan dengan pelayanan dari bank tersebut secara adil, cepat, lengkap, akurat, menghargai dan memberikan apresiasi yang tulus kepada karyawan dan nasabahnya. Jadi baik itu di BRI, hampir semua bank sekarang sudah memberikan pelayanan syariah ya, atau ada yang sudah menggabungkan diri ya ke Bank Syariah Indonesia. Karena saya juga nabung di Bank Mandiri Syariah, sekarang sudah digabungkan dengan Bank Syariah Indonesia. Baik, saya akan jelaskan dulu sampai bab 3 ini ya. Nanti saudara boleh bertanya, kalau masih ada waktu, nanti kita teruskan ke bab 4 dan 5. Baik, di bab 1 ini terbagi ke dalam tadi latar belakang penelitian yang berisikan tentang kenapa kita harus meneliti di BRI. Kenapa kita harus mengangkat judul yang menjadikan masalah utama itu kinerja karyawan. Kenapa yang disebut variabel penyebab yang menghasilkan kinerja yang belum optimal itu stres kerja dan motivasi kerja. Itu harus ada di latar belakang. Berbagai permasalahan yang sudah terungkap itu harus diidentifikasi lagi di subbab berikutnya. Makanya di sini ada identifikasi masalah. Tadi X1-nya stres kerja ya. Nah, ternyata didasarkan hasil observasi penelitian awal, itu stres kerjanya cenderung tinggi. Nah, dikatakan tinggi atau rendah itu didasarkan atas standar apa kan begitu. Bisa kita merujuk ke skala 5 ya. Skala 5 itu Likert. Dari mulai kalau tinggi rendah itu sangat tinggi sekali, tinggi, kemudian sedang atau kurang tinggi, atau rendah sangat rendah. Nah, ternyata dari hasil observasi awal ini stresnya cenderung tinggi. Berarti ini masalah ya. Kalau stres kerja tinggi tidak bisa berpikir dan kemungkinan kinerjanya tidak bisa mencapai standar. Nah, identifikasi masalah ini tidak boleh bertolak belakang dengan apa yang dibahas di latar belakang. Gitu. Jadi kalau saudara seminar usulan penelitian, pasti penelaah akan menanyakan, itu saudara membuat deskripsi stres kerja cenderung tinggi. Coba tunjukkan dari hasil penelusuran apa di latar belakang. Ada di halaman berapa, alinea ke berapa. Nanti kan seperti itu. Artinya tidak boleh ngarang. Ngarang itu bisa melebih-lebihkan, mengurang-urangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan ditulis. Nggak boleh. Penelitian itu nggak boleh bohong, tapi boleh salah. Ya. Kalau salah mah bisa dibenarkan. Kalau bohong, ya akhlaknya yang harus dibetulkan.
Kemudian masalah kedua terkait dengan stres ya. Kayaknya ini dipilah menjadi dua-dua nih masalahnya dari setiap variabel. Karena ada 3 variabel ya. 2 variabel independen, yaitu stres kerja dan motivasi kerja. Ini 2 identifikasi pertama, nomor 1 dan nomor 2 ini mengarah kepada stres kerja. Kemudian stres kerja yang kedua, pemenuhan kebutuhan psikologis belum terpenuhi. Psikologis itu tuh kaitannya dengan mental ya, kejiwaan. Biasanya antara harapan dengan kenyataan itu masih bertolak belakang. Jadi harapan-harapan ideal dengan kesanggupan yang bisa dia jalankan itu tidak terpenuhi. Itu masalah tuh. Ini kaitannya dengan stres ya. Kalau kita harapannya kan biasanya mah sesuatu yang tinggi, tetapi kemampuan kita tidak bisa mencapainya. Sehingga ada kekecewaan. Dan kekecewaan itu menimbulkan stres. Kemudian masuk ke variabel motivasi. Apa yang terdeteksi di latar belakang terkait dengan variabel motivasi? Karena tadi motivasi ini merujuk kepada sebuah konsep, di antaranya ada kebutuhan. Motivasi itu tensi yang ada pada diri seseorang yang untuk melakukan pekerjaan didasarkan atas motif. Motif itu kebutuhan. Kalau merujuk ke Abraham Maslow kan kebutuhan itu ada kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ternyata stres di sini digambarkan kebutuhan sosial yang kurang berjalan dengan baik. Kebutuhan nomor 3 tuh. Artinya manusia memerlukan pengakuan. Kalau seseorang ini memang dari perilakunya tidak disukai oleh lingkungan, artinya dia merasa hampa. Karena manusia itu makhluk sosial kan. Kalau ada orang yang tidak ramah, bahkan antipati, jadi dia tidak mengalami kegairahan dalam hidupnya. Ada yang mengatakan musuh 1 itu terlalu banyak, kawan 1000 itu terlalu sedikit. Ini karena kaitannya dengan manusia itu sebetulnya membutuhkan penghargaan dari orang lain, pengakuan gitu kan. Kalau dia masuk ke dalam suatu lingkungan, kemudian lingkungan itu menjauhi, menghindari, bahkan cenderung menutup untuk berinteraksi dengan dirinya, maka dia tidak merasa hidup gitu ya. Buat apa hidup kalau orang lain menjauhi saya, kalau orang lain takut dengan saya? Itu sebetulnya refleksi dari apa yang ada pada dirinya. Makanya Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk merubah akhlak manusia. Supaya menjadi akhlak yang elok, akhlak yang disukai, akhlak yang dicintai, akhlak yang memungkinkan banyak orang menantikan dirinya. Nah, hati-hati dengan bicara, hati-hati dengan berperilaku, apalagi berinteraksi, memutuskan bagaimana agar orang lain supaya tidak terusik begitu. Orang lain terusik itu karena mungkin dia merasa terganggu kenyamanan. Mungkin karena dia merasa diri kita ini menjadi sesuatu yang mengancam terhadap diri dan harta benda. Dengan akhlak yang mulia, insya Allah itu tidak akan terjadi pada diri kita. Ya. Kurang adanya penghargaan dan pujian dari atasan kepada karyawan pada saat menyelesaikan pekerjaan. Jadi pengakuan ya, ini dua-duanya kepada kebutuhan sosial. Jadi kalau karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik, jadi pimpinan itu harus memberikan penghargaan, minimal pujian lah begitu. Ya syukur-syukur tadi ada insentif, bonus. Nah ini memungkinkan karyawan merasa dihargai. Yang kelima, keenam ini kaitannya dengan variabel kinerja ya. Jadi orang yang berkinerja tinggi tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi setelah dideteksi pada saat observasi awal, ternyata tanggung jawabnya masih belum sesuai dengan harapan.
bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dijalankan. Apakah mencapai standar-standar yang diinginkan atau kurang dan melaporkannya banyak alasan begitu. Oh, soalnya peralatannya begini, Bos. Oh, soalnya saya kemarin sakit dan seterusnya. Ini cerminan dari orang yang kurang bertanggung jawab. Kalau orang yang bertanggung jawab tidak ada alasan. Walaupun misalnya mesinnya sudah kadaluarsa tetapi diupayakan mesin ini bisa digunakan dan mampu menyelesaikan pekerjaan. Atau minjam kepada teman sejawatnya atau diperbaiki dan seterusnya. Jadi orang yang bertanggung jawab tidak banyak alasan ya. Kalaupun ada kekurangan sehingga belum mencapai standar yang diharapkan, nah itu baru boleh memberikan argumentasi kenapa bisa belum mencapai standar yang diharapkan. Kurang menjalin kerjasama. Ya, kinerja itu bukan hanya output kan, proses pun harus diperhatikan dan diusahakan dengan baik. Kita tahu bahwa kinerja organisasi itu bukan hanya mengandalkan seseorang yang hebat, melainkan tadi kolaborasi dari satu karyawan dengan karyawan lain untuk bisa saling melengkapi. Sehingga kurangnya kerjasama memungkinkan kinerja tidak bisa tercapai. Nah, ini gambaran dari identifikasi masalah yang dibuat. Sementara rumusan masalah ini sudah disentuhkan kepada variabel yang diteliti. Karena ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu kinerja. 2 variabel independen yaitu stres kerja dan motivasi. Sehingga pertanyaannya, bagaimana stres kerja yang ada di kantor cabang BRI Setiabudi, Bandung? Yang kedua, bagaimana motivasi kerja karyawan di kantor cabang BRI Setiabudi, Bandung? Dan yang ketiga, variabel dependennya, bagaimana kinerja karyawan yang ada di kantor cabang BRI? Dan yang keempatnya ini verifikatif ya, simultan dan parsial. Kalau simultan ini bareng-bareng tuh, bagaimana seberapa besar pengaruh stres kerja dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai. Bareng-bareng tuh secara simultan dan parsial. Parsial itu masing-masing. Jadi stres kerja terhadap kinerja. Satu. Yang kedua, motivasi kerja terhadap kinerja. 2. Jadi masing-masing. Kalau simultan, ya bareng. Bagaimana stres kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Bisa paham ya? Nah, saudara harus menguasai, memahami, dan mampu menjelaskan apa itu stres kerja, apa itu motivasi kerja, apa itu kinerja. Itu memutlak. Jadi ada yang mengatakan kalau ditanya variabel penelitian dia tidak bisa menjawab atau menjawabnya tidak logik, ini boleh tidak diluluskan ini dalam SUP. Jadi saudara boleh merujuk ke salah satu ahli begitu ya. Tapi juga yang lebih bagus itu kan dalam skripsi minimal 3 pendapat, kemudian disarikan, disimpulkan seperti apa. Itu jawaban saudara. Apa itu stres kerja? Nah, di sini dikatakan stres kerja itu adalah kondisi dinamis dalam diri seseorang atau individu yang bertolak belakang atau konfrontasi dengan peluang, kendala, dan tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang dia inginkan. Jadi apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kemampuan dia. Sehingga memungkinkan dia merasa terbebani, merasa bersalah. Itu kaitannya dengan stres. Jadi orang stres itu ya bisa jadi kondisi dirinya tidak menerima dari apa yang diharapkan didasarkan atas kenyataan yang ada. Itu tekanan ya. Membuat dia merasa bersalah karena ketidakmampuan. Kemudian motivasi. Di sini dikatakan motivasi itu proses psikologis yang menyebabkan gairah arah kegigihan atau prestasi terhadap tindakan pilihannya sendiri yang mengarah pada tujuan atau sasaran organisasi. Ini dari pendapat Abraham Maslow yang dikutip oleh Doni Juni Priyansyah.
Dan Abraham Maslow ini dimensi dan indikatornya merujuk kepada hierarki dari kebutuhan. Kemudian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Baik, kayaknya ini di 2 kali pertemukan ya, ini terlalu panjang. Saya ingin tanya jawab dulu aja lah. Sekarang pukul 8.30 tuh sudah tidak terasa. Silahkan dibuka lagi kameranya. Ini sudah berapa orang? 29 ya. Kita tahu, saudara, ada berapa orang kelas kita ini? 40 lebih ya. Makanya akan saya foto nih untuk bukti. Jadi kalau saudara ada nilai D, ada nilai E, jangan salah. Karena saudara juga tidak semangat tuh. Harusnya ada 47, di sini hanya 28. Baik, saya screenshot dulu ya. Jadi dosen yang lain juga mengatakan seperti itu. Ini kenapa mahasiswa seperti ini? Jadi keberhasilan itu harus dengan pengorbanan ya. Ini ada. Coba saya instruksikan saudara on cam. Biar kelihatan ya, yang semangat, yang tidak bersemangat. Saya akan keluarkan partisipannya, biar foto juga. Kalau hanya ngabsen kan kelihatan itu tidak niat untuk kuliah. Contreng gampang. Baik, sudah saya foto. Jadi kalau saudara tidak ada di foto ini, nanti absennya jangan salah, akan saya anulir ya. Biar peringatan nih. Ini pertemuan ke-8, minggu ke-8. Saudara yang tidak ada boleh ajukan diri ya, bukan protes, mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Coba saya akan share screen. Mana barusan hasil foto? Nah, ini hasil fotonya. Ini foto pertama, ini kedua. Nah, ini. Saya akan perhatikan nama-namanya nanti pada saat rekap akhir. Yang mahasiswa hanya mencontreng saja akan terdeteksi ya. Saya stop lagi. Baik, silahkan yang mau bertanya. Siapa ini pagi-pagi ya? Tadi ini kita berdiskusi tentang kinerja ya. Yang bisa meningkatkan kinerja itu upaya apa? Kalau dalam penelitian ini tadi mengendalikan stres dan meningkatkan motivasi kerja. Tapi materinya belum selesai. Kita lanjut di pertemuan berikutnya saja karena ini waktunya pasti terlalu panjang. Tapi saya ingin umpan balik nih. Respon. Saudara kan tidak hanya hadir tapi mendengarkan, saudara juga harus bertanya. Saya harapkan saudara juga lebih bersemangat ya, karena semua dosen juga memonitor saudara. Dosen akan sangat tahu siapa yang harus ditolong kalau nilainya kekurangan sedikit. Tapi kalau nilainya banyak, mah ya tidak pernah
kuliah, UTS-nya asal ngejawab, yang akan ditolong yang begitu mah. Yang ditolong itu yang serius, yang pengorbanannya tinggi ya. Jadi nggak akan keliru dalam kehidupan ini. Siapa yang pengorbanannya tinggi, siapa yang serius, siapa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Absen mah tinggal contreng we. Nah, yang begitu tuh. Ya itu akan melekat terus sampai dewasa. Silakan saya beri kesempatan dulu sama Nurdin ya. Nurdin Ubaidillah. Silakan Nurdin, dibuka mic-nya. Nurdin, kedengaran? Iya Pak, terdengar Pak. Ya, silakan. Bertanya ini Mbak ya. Bukan ditanya. Kalau ditanya agak berat. Kalau bertanya mah tinggal nanya. Tadi contoh kasusnya kinerja karyawan yang belum optimal. Diduga penyebabnya stres kerja yang tinggi karena tidak terkendali. Yang kedua, motivasi kerja yang masih rendah. Apa yang ada di benak Nurdin pada saat mendengar penjelasan dari saya? Silahkan tanyakan. Ya, silahkan Nurdin. Ya baik Pak, mungkin ini Pak mau nanya sebuah cara Pak, cara untuk mengoptimalkan karyawan gitu Pak dengan tupoksinya masing-masing gitu Pak. Mungkin kan memang dengan memberi motivasi gitu. Tapi kan cara yang lebih efisiennya gitu Pak. Mungkin Pak. Ya, sudah saya tangkap. Makanya saat ini kita dihadapkan kepada hasil penelitian. Jadi penelitian itu bagaimana mempertajam daya pikir dengan melihat fenomena atas fakta-fakta yang bisa kita lihat. Bukan hanya dilihat, tapi kita analisa. Dikuantitatifkan kan begitu. Jadi setiap variabel kita kembangkan sampai ke dimensi dan indikatornya supaya bisa dinilai. Indikator itu akan dijadikan untuk membuat pertanyaan, kuesioner dalam bentuk pernyataan. Masing-masing orang yang kita jadikan responden itu diharapkan bisa mengisi kuesioner yang kita buat. Sehingga memungkinkan kita bisa menemukan data, angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Didasarkan atas data atau angka-angka itu, tentunya akan dijadikan kesimpulan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan tadi. Taruhlah stres kerja yang terlalu tinggi. Kan orang yang stres tinggi itu tidak bisa berpikir secara normal ya. Artinya kalau saudara tertekan, suruh mengisi atau mengerjakan suatu pekerjaan, pasti pekerjaannya tidak akan bagus. Nah, karena dari sekian indikator yang ada di variabel stres kerja itu, mana yang tertinggi. Dan itu yang akan direkomendasikan untuk diturunkan kadarnya. Misalnya pekerjaannya terlalu berat, begitu. Ya diturunkan kadar beratnya itu. Kalau dia sehari harus bisa menyelesaikan 14 unit, coba turunkan jadi 10 unit. Yang memungkinkan dia tidak akan merasa terbebani terlalu tinggi. Itu logika orang-orang yang boleh dikategorikan sebagai calon-calon intelektual ya. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal bicara tanpa data, tanpa fakta, tanpa analisa kan begitu. Kalau debat kusir itu tadi tanpa data, tanpa analisa, dia bunyi aja. Kemudian orang akan menganggap apa terhadap kita? Kita mahasiswa atau bukan? Kan? Ini sarjana ekonomi atau hanya sarjana-sarjanaan? Kan begitu. Ini hanya contoh ya. Nanti kalau kita punya data, fakta, kita analisa, kemudian
kemudian hasilnya bisa disimpulkan, temuannya bisa tampak, cara merekomendasikannya harus didasarkan atas mana temuannya, apa itu artinya temuan itu, faktor apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Baru bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, itu intelektual tuh. Bukan diduga-duga asal bicara, orang lain menjadi bertanya, ini orang kok ngomong nggak pakai pikiran ya, apalagi pakai analisa. Mana temuannya? Apa itu hasil temuan? Definisikan. Kalau sudah didefinisikan, kenapa itu bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana supaya ke depannya tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ini solusi jalan keluar. Jadi jawabannya panjang, Nurdin. Kalau misalnya nanti Nurdin sudah menjadi kepala rumah tangga ya, menjadi seorang ayah. Bagaimana agar anaknya nurut begitu supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kata orang yang sudah berpengalaman, menyuruh itu gampang. Tapi menyuruh yang dijalankan oleh orang yang disuruhnya itu yang sulit. Karena kekuasaan itu biasanya melekat kemampuan membayar, kemudian ada sawi toladan di dalamnya, dia sebagai expert, sebagai orang yang ahli, sehingga memungkinkan orang itu nurut kepada dirinya. Tapi kalau kita menginstruksikan, menyuruh orang, sementara kita juga tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, jangan harap orang itu mau begitu. Karena pada saat dia mengerjakan, kita tidak bisa mengatakan pekerjaan itu sudah betul atau memang jauh dari harapan. Masih salah. Artinya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang tahu apa yang harus dikerjakan oleh bawahan. Sehingga pada saat kita menginstruksikan, mendelegasikan, menyuruh bawahan kita bisa memberikan arahan, petunjuk ahli bagaimana cara mengerjakannya. Sehingga pada saat bawahan mengerjakan, perkeliruannya bisa terdeteksi tuh. Karena tugas seorang pemimpin itu kan yang pertama merencanakan, mengambil keputusan, yang kedua mencukupi infrastruktur yang memungkinkan apa yang akan dilakukan oleh bawahan kita ini bisa terselenggara dengan baik. Hasilnya juga bisa bagus kalau menggunakan infrastruktur yang lengkap. Yang ketiga, mengarahkan, memimpin. Bagaimana cara mengerjakannya? Mana standar-standar yang harus bisa dicapai? Dan yang keempat, dikontrol, diawasi. Mengawasi itu tadi, kita harus punya standar acuan untuk dijadikan dasar sebagai pembanding. Kemudian kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh bawahan kita. Adakah gap atau penyimpangan dari apa yang dilakukan dengan standar pembanding ini? Kalau ada, ya instruksikan untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah itu ya. Jadi pemimpin mah bukan hanya nyuruh begitu. Saya mah ingin anak buah saya bekerjanya cepat, begitu. Kualitasnya bagus. Sudah diberikan arahan belum? Sudah ditunjukkan belum standar-standar yang harus dicapainya? Kan begitu. Kemudian pengawasannya sudah bagus atau memang dia sudah merasa kalau sudah nyuruh orang sudah merasa selesai kan begitu. Padahal seorang pemimpin itu harus mau terjun ke bawah. Yakinkan apa yang dilakukan oleh bawahan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita punya standarnya, bandingkan aja antara standar yang harus dicapai dengan kesanggupan bawahan kita untuk bisa menyelesaikan. Panjang sekali ini jawabannya, Nurdin. Baik, selanjutnya silahkan. Kalau Rina mau bertanya aja lah, walaupun tidak terlalu panjang, boleh bertanya. Dibagi-bagi sama yang lainnya. Gimana ya Pak? Kan tadi masih ini ya, masih belum, walaupun belum terlalu ngerti, tapi yang
lebih ke pendapat ya Pak yang saya tangkapnya. Jadi lebih ke kalau stres kerja sama motivasi itu benar-benar berpengaruh sama kinerja. Karena kan tadi kalau stres itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau yang ringan itu tadi kan masih bisa, kalau yang ringan itu kan nggak bisa memotivasi ya Pak, nggak bisa ngasih tahu ke diri kita sendiri, kita tuh bisa apa, kita tuh bisa kerja apa. Terus kan kalau yang berat lebih ke karena ada faktor dari luar juga ya Pak, bisa dari luar perusahaannya, maksudnya dari diri kita sendirinya lagi ada masalah apa atau ada konflik apa, itu kan bisa berpengaruh ke kinerja juga ya Pak. Jadi kalau kita lagi kerja, gimana sih Pak ngatasin faktor-faktor yang dari luar itu Pak? Kan bisa berpengaruh ke kinerja juga, tapi kan kalau nggak diatasin, kinerjanya keganggu, masalahnya juga bisa nggak beres, Pak, gitu. Kalau yang saya tangkap tadi seperti itu. Ya, saya bisa paham. Terima Kalau kasih, Pak. berarti memperhatikan ya. Ya memang harus fokus ya kalau mencermati, mendengar tapi melogikakan. Baik, stres itu memang harus diciptakan. Tapi kalau kita melihat kurva, janganlah membebani orang melebihi batas kemampuannya. Sebab stresnya itu akan mengakibatkan terhadap penurunan kinerja. Saya tadi contohkan kalau kita punya anak, Valerin nanti kan pasti berkeluarga ya, dan punya anak, nanti pada saat suaminya mencari nafkah, Valerin bertanggung jawab terhadap rumah dan anggota keluarga lainnya, anaknya. Menteri Dalam Negeri lah, kalau bapaknya presidennya gitu. Anak yang ternina-bobokan dengan fasilitas dan kasih sayang yang berlebihan, memungkinkan anak ini akan tidak menyadari bahwa dirinya punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, makanya ada yang mengatakan kasih sayang itu bagaikan bumerang. Semakin anak kita dimanjakan dengan fasilitas, semakin diiyahkan berbagai keinginan yang dia minta, padahal yang dia minta itu belum tentu diperlukan, justru akan berdampak terhadap hal-hal yang negatif, maka orang tua ini tidak bisa menjadi orang tua yang cerdas, yang mengetahui apa yang terbaik yang akan diberikan kepada anaknya. Jadi memang tugas itu harus dibiasakan dari sejak dini ya. Misalnya sejak anak-anak aja. Kalau misalnya ayahnya, "Nak, itu mobil papa kotor, bisa nggak mencucinya? Sepeda kamu kan udah jelek ya, nanti papa berikan." Itu reward yang dijanjikan. Atau mungkin handphonenya kemarin kan pecah ya, itu kacanya, nanti papa servis lah. Nggak apa-apa dijanjikan seperti itu. Kalau nanti naik kelas, belajarnya lebih bagus, dan ranking kamu bisa dipertahankan ranking 2, apalagi naik, nanti Bapak belikan jam tangan baru, misalnya. Yaitu perhatian pimpinan itu. Tapi jangan juga kalau misalnya dia kemampuannya sudah bisa diukur, terus bapaknya mengancam, kalau kamu tidak bisa menaikkan ranking kamu, nanti papa akan hukum. Ini memberikan beban di luar kesanggupannya. Artinya seorang pimpinan harus mengetahui takaran kemampuan dari orang yang dipimpinnya. Makanya stres itu tadi, terlalu tinggi juga jelek, terlalu rendah juga jelek. Yang bagus itu yang mana? Proporsional, didasarkan atas kesanggupan. Nah, kesanggupan ini juga kan beraneka ragam, tergantung dari dibiasakannya. Kalau anak itu dibiasakan untuk diberikan tugas, kemudian terus dipantau, dimonitor, diarahkan, sehingga terus menunjukkan berbagai peningkatan
kesanggupan di dalam menyelesaikan pekerjaan, ya tugas pemimpin seperti itu. Sehingga memungkinkan dia bisa diberikan beban tambahan yang tingkat kesanggupannya akan semakin tinggi. Sehingga memungkinkan dia akan bisa memberikan kinerja yang terbaik. Makanya di dalam organisasi perlu adanya rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Artinya organisasi tidak akan menerima karyawan yang memang standar kualifikasi kemampuannya rendah begitu. Karena dia berasal dari keluarga yang tadi tidak memiliki program bahwa anaknya diarahkan kepada bisa melakukan pekerjaan yang berkualitas gitu ya. Orang-orang yang punya karir yang bagus itu adalah orang-orang yang terbiasa dari sejak kecil terhadap habit, kebiasaan-kebiasaan yang menantang. Karena orang tuanya memang punya program gitu. Tidak sedikit orang tua dari masih balita itu anaknya dibiasakan untuk bisa berenang gitu. Dibiasakan untuk misalnya mengerjakan TTS misalnya. Ini coba selesaikan. Kalau tidak, nanti diskusikan, cari tuh di Google. Itu diberi tantangan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua lihat matematika anaknya dapat 3, nggak apa-apalah dulu, Bapak juga bodoh. Ya nggak akan tertantang untuk bisa melakukan sesuatu yang menunjukkan prestasi yang bagus. Ya, betapa pentingnya seorang pemimpin kan begitu. Alina, pertanyaannya, stres itu bisa berdampak, bisa berasal dari di luar pekerjaan ya. Misalnya tadi seorang ayah yang memiliki keluarga yang tidak harmonis, istrinya tidak nurut, atau anaknya membangkang misalnya, itu akan berdampak terhadap stres di luar pekerjaan. Kan tetap harus diselesaikan ya. Misalnya Valerina sekarang IPK-nya taruhlah 3,7, punya pacar, begitu tahu pacarnya punya pacar lagi, jadi mengganggu pikirannya tuh. Saya sebagai dosen wali dari tahun 90, ada mahasiswa yang awalnya bagus prestasinya, begitu semester 6 anjlok. Pas ditanya-tanya, ya pacarnya meninggalkan dia. Dan itu membuat dia tidak fokus dalam belajar. Sakit hati, merasa tidak dihargai. Saya katakan, setelah ditelusuri, dunia ini tidak sedaun kelor. Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda. Dia tidak cocok untuk Anda yang setia. Anda mau itu nanti nikah sama laki-laki yang tidak setia? Tidak, Pak. Ya itu sekarang sudah ditunjukkan begitu. Allah sudah menunjukkan dari sedini mungkin bahwa dia adalah orang yang tidak cocok dengan Anda yang baik hati. Orang yang setia. Sekarang ikhlaskan saja. Jangan sampai sesuatu yang jelek buat Anda justru akan merusak masa depan Anda. Siap? Siap, Pak. Berdoa saja sama Allah. Nanti Allah akan mengganti yang lebih baik dari dia. Saya mengatakan seperti itu, Valerina. Itu kan orang lain ya pacar itu. Tapi kalau Bapak misalnya, Bapak saya nikah lagi, Pak. Apakah Bapak bisa dilupakan? Kan enggak. Bapak nikah lagi, faktor penyebabnya banyak. Mungkin saja ibunya tidak telaten, ibunya tidak perhatian, sehingga mencari lagi wanita yang lebih telaten, lebih perhatian, dan memungkinkan dia merasa ada kenyamanan. Banyak faktor ya. Atau mungkin saja bapaknya playboy. Itu makanya penelitian ini dilakukan untuk melihat duduk persoalan yang sebenarnya itu di mana. Setiap manusia itu pasti akan diuji. Ya. Saya tidak pernah menemukan mahasiswa yang ujiannya jelek, asalnya IPK-nya bagus karena bapaknya nikah lagi. Ada. Tapi saya katakan lagi, masa depan Anda tidak boleh dipengaruhi oleh urusan rumah tangga orang tua. Saya ngomongnya gampang begitu, tapi yang menjalaninya kan tidak gampang. Tapi saya yakinkan Anda masih bisa bayar SPP kan? Bisa. Kenapa Anda bisa tidak fokus dalam belajar? Saya
ikut simpatik sama ibu saya merasa tersakiti oleh ayahnya. Tapi ingat, itu tidak mutlak kesalahannya ada di ayah Anda, ada ayah saudara. Yang jelas dia hianat, Pak. Iya, hianat, tapi lihat dulu, ibunya juga tidak selamanya benar, kan. Artinya harus berimbang. Tetap kita nggak boleh berat sebelah. Nggak boleh berpihak ke salah satu pihak. Karena ada juga yang bapaknya tersakiti, ibunya yang menghindar dari ayahnya. Karena ketemu dengan mantan pacarnya, mungkin yang lebih perhatian. Padahal perhatian itu sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab, kan. Hanya rayuan-rayuan dan termakan rayuan, akhirnya ibunya yang tergelincir. Itu masalah dalam rumah tangga. Semua orang akan diberikan masalah. Tergantung kita menjadikan pedoman itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, enggak. Kata Allah, apabila kamu punya masalah, jangan minta tolong kepada sesama manusia. Carilah waktu-waktu mustajab untuk mengeluh dan mengadu hanya kepadaku. Karena aku yang menguji kamu, dan aku yang akan memberikan solusi yang terbaik untukmu. Biasanya berbagai himpitan, ujian yang menerpa tidak berkesudahan itu disebabkan oleh ulah-ulah kita di masa lalu. Dan tidak akan hilang tuh sebelum diperlihatkan dulu. Kita lolos enggak tuh dari kesalahan di masa lalu dengan taubat nasuha, dan meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Termasuk kalau misalnya nanti saya atau misalnya Valerina sudah punya keluarga, nanti masa lalu itu akan terungkap tuh, walaupun disembunyi-sembunyi, karena Allah kan tadi, niscaya engkau akan melihat akibat semua perbuatanmu, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang diridhoi. Kalau perbuatan yang baik itu pasti akan mendatangkan keberkahan, kemaslahatan. Tapi kalau perbuatan yang buruk akan menjadi himpitan ujian yang memungkinkan dosa di masa lalu kita itu akan dihilangkan kalau kita sanggup menghadapinya. Dengan cara memohon kekuatan kepada Allah, meminta maaf, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang utama itu, yang paling cepat itu sedekah. Sedekah, kemudian ya melakukan amalan-amalan sunnah lainnya, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, itu yang akan relatif mempercepat untuk bisa Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Saya memberikan solusi, nasihat ini ya mungkin keluar dari ranah dari apa yang kita bahas. Tapi sebetulnya ilmu yang sebenar-benarnya ilmu itu adalah kalamullah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi Pak Ladina kan pertanyaannya, Pak, tadi Bapak menguraikan tentang penyebab stres yang tidak hanya bersumber dari masalah pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain di luar pekerjaan. Nah, salah satunya adalah faktor keluarga. Itu Valerina ya, Valerina ini sudah berpikir ke arah sana, alhamdulillah. Bahwa kita harus siap untuk diuji, karena ujian itu yang memungkinkan kita akan lebih dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersabar, dewasa dalam berikhtiar, utamanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja penolong bagiku, karena dialah sebaik-baiknya pelindung yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ini masuk ke ranah manusia dewasa ya, insya Allah. Baik, rupanya sudah hampir jam 9 ya, jam 8:59. Terima kasih ya atas partisipasinya. Kang Agung, kalau mau bertanya minggu depan aja ya. Kita akhiri biar tidak terlalu lama. Sekali lagi kepada saudara-saudara yang hanya senang mengabsen, saya peringatkan ya. Karena
apa yang akan saudara dapatkan itu refleksi dari totalitas pengorbanan. Termasuk saudara mau mengorbankan pulsa, mau mengorbankan untuk mendengarkan, bukan hanya centang absen, dianggapnya sudah hadir, dan dosen tidak akan memeriksa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.